beralih ke yang selanjutnya, jadi edit steady flow data. Ini steady flow data, maksudnya data aliran permanen. Maksudnya aliran permanen itu jadi itu aliran itu seragam. Nah, steady flow data itu ada di edit, terus ada di tools ini, yaitu di setelah geometric data. Tinggal diklik. Nah, ini PF itu data debit. Misalnya kita mau mengisi debitnya. Terus ini juga ada reach boundary condition. Jadi batas hulunya itu kita mau isi apa, batas hilirnya itu kita mau isi apa. Dan di sini ada non-WS, yaitu water surface elevation. Jadi ini biasanya digunakan di downstream atau di batas hilir. Itu biasanya itu lebih ke tinggi muka air yang ada di hilir. Oke, next itu critical depth. Ini bisa kita isikan juga batas untuk boundary-nya, yaitu maksudnya itu kedalaman kritis. Terus normal depth itu yaitu kemiringan saluran, jadi satu reach. Jadi semisalnya kita buat tadi itu di sungai A, jadi kita bisa isi di sini berapa sih kemiringan yang ada di sungai A tersebut. Nah, terus ini ada rating curve. Oke, ini belum bisa digunakan. Jadi rating curve itu perbandingan antara kedalaman dengan debit. Mau dikoreksi kalau misalnya ada yang salah. Oke, nah, setelah itu mungkin di apply datanya itu. Nah, ini yang selanjutnya edit, terus quasi unsteady flow atau sediment analyze. Di edit ini ada, di menu edit, terus di sini juga ada setelah steady flow data. Nah, quasi unsteady ini belum pernah saya coba untuk simulasi sedimen ini. Nah, tapi quasi unsteady ini lebih terfokus untuk analisa sedimen yang ada di penampang sungai, ataupun kita mau mencoba untuk mengetahui berapa sih sedimen yang ada di waduk atau kolam tampung atau di penampang lainnya. Nah, oke, penampilannya kayak gini, quasi unsteady. Ada flow series, normal depth, ada lateral flow, state series. Oke, lanjut di ini ada unsteady flow data. Nah, di sini unsteady flow data sama kayak gini. Nah, unsteady flow data itu adalah aliran yang tidak permanen. Jadi maksudnya bisa berubah-ubah terhadap waktu. Input yang digunakan untuk unsteady flow data itu biasanya data berupa hidrograf. Jadi sudah data jam-jaman atau mungkin data bentuk harian. Nah, semisal di sini di sini ada dua jenis, ada boundary condition dan initial condition. Nah, boundary condition ini lebih ke pengisian data debit yang ada di batas-batas boundary, atau maksudnya batas-batas yang ada di hulu, yang ada di lateral dengan di hilir. Nah, sedangkan initial condition itu maksudnya kondisi awal atau mungkin base flow yang ada di penampang sungai. Nah, yang di boundary condition ada stage hydrograph. Stage hydrograph itu lebih biasanya ya sama kayak tadi sebelumnya saya jelaskan, yaitu untuk biasanya inputannya itu berupa tinggi muka air. Ini biasanya ditaruh di downstream boundary di bagian hilir.
Terus ada normal depth, itu tadi yang saya bilang itu kemiringan saluran. Ini ada juga gate opening, jadi biasanya ini digunakan untuk bendungan atau bendung. Jadi kita bisa mengatur berapa sih waktu atau berapa sih bukaan untuk pintu untuk mengalirkan air yang ada di waduk ke sungai. Terus rulesnya ini saya belum pernah pakai, saya belum ngerti juga. Flow hidrograf ini biasanya digunakan untuk di batas hulu. Jadi biasanya itu data hidrograf yang ada di hulu, data debit. Sedangkan lateral inflow biasanya itu sama dengan data hidrograf juga, data debit, tapi bukan di bagian hulu. Tapi coba saya tampilkan dulu ya, kayak di sini. Ini kan flow hidrograf di sini. Di sini flow hidrograf di bagian atas. Ini biasanya digunakan state hidrograf atau downstream condition. Lateral inflow biasanya itu kalau misalnya di sini ada percabangan. Oh, ternyata di sini ada debit yang masuk di penampang sungai satu ini. Disinilah dimasukkan lateral inflow di bagian sini, titik sini. Oke, lanjut ke elevation control gate. Itu lebih ke bendungan juga, biasanya penempatan untuk pintu. Ini precipitation, itu kita bisa memasukkan data hujan. Menu ini digunakan untuk mengetahui kualitas air yang ada di sungai. Jadi biasanya dari tools ini kita bisa tahu kandungan yang ada di sungai. Jadi mungkin kandungan-kandungan kimia yang ada di sungai. Oke, next. Ini ada perform steady flow simulation. Nah, steady flow analysis. Jadi semisalnya kita sudah memasukkan data steady flow semua yang tadi sesuai data yang kita dapat, terus kita klik aja di sini, nama ID-nya steady 1. Nah, kita nanti bisa menentukan juga alirannya itu aliran apa, jenis alirannya ada superkritis, subkritis, dan bisa juga campuran. Jadi itu semua tergantung dari penampang saluran teman-teman, atau mungkin dari data teman-teman juga. Nah, setelah itu mungkin di save plan. Nah, setelah itu bisa di compute untuk bisa mengetahui aliran yang ada di steady flow. Terus ini unsteady flow analyze, sama seperti steady. Ini nanti kita tinggal menulis nama running plan-nya, unsteady 1. Terus kita mengaktifkan geometric processor, unsteady flow simulation. Jadi kalau misalnya kita nggak mensimulasikan sedimen, tidak usah dicentang. Terus kita centang post processor juga. Ini flood plan mapping juga dicentang. Nah, ini starting date-nya. Nah, starting date-nya ini semisal ini kita mau simulasikan untuk berapa lama. Jadi kita bisa setting dari tanggal 1 sampai tanggal 2 September, yaitu cuman 1 hari. Ini starting time-nya, jadi maksudnya jamnya dimulai pada jam berapa. Ini 000. Terus ini ending time-nya selesainya jam berapa. Jadi 24, jadi 24 jam simulasinya. Nah, ini ada juga computation intervalnya. Kita bisa setting. Jadi computation intervalnya ini juga terpengaruh terhadap grid ya. Jadi nanti
saya akan buat salah satu contoh. Jadi komputasi intervalnya ini sangat berpengaruh terhadap berapa sih dimensi pada grid tersebut yang akan kita buat. Jadi sebenarnya semakin detail gridnya ini, semakin bagus juga hasil simulasi yang kita dapat. Jadi lebih ke pendekatan lapangan. Mapping intervalnya saya isi 1 jam. Hidrografnya juga output intervalnya yaitu tergantung dari apa teman-teman isinya atau data hidrografnya itu per berapa lama. Nah setelah itu langsung di compute. Ya, oke, quasi unsteady. Nah ini untuk running sedimentasi. Ini water quality analysis, itu lebih running ke analisa kualitas air. Ini perform, ini lebih ke hydraulic desainnya jembatan. Jadi misalnya di penampang sungai kita itu ternyata ada jembatan, jadi kita bisa desain juga di sini. Oke, nah ini oke, saya akan coba membuka salah satu proyek saya, atau mungkin nah ini contohnya di Rasmapper. Di Rasmapper itu ternyata saya bisa membuat genangan yang ada di suatu wilayah. Jadi output nanti yang ada di Rasmapper itu ada velocity, WSE, maksudnya itu tinggi muka air, dan kedalaman air yang ada pada hasil simulasi tersebut. Nah di Rasmapper juga ini kita bisa menoverlaykan dengan peta Google Earth atau Google Hybrid. Bisa juga kita menoverlaykan dengan peta terrain kita. Coba saya hilangkan dulu. Nah ini peta terrainnya. Saya coba running ya 1. Oke, ya. Nah ini aliran yang saya simulasikan selama 1 hari saja. Ini menggunakan debit puncak, maksudnya debit yang ekstrim. Memang digunakan untuk mengetahui debit banjir. Nah ini lokasinya ada di Surabaya, di daerah Teluk Lamong. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kita cuma arahkan kursor ke sini, kita bisa tahu, oh ternyata kedalamannya 1,3 meter. Di sini ternyata 0,3 meter. Nah ini salurannya, saluran primer yang output akhirnya itu ada di laut. Nah di sini batas hilirnya. Oke, ini untuk profil muka airnya untuk masing-masing di cross section. Profil muka airnya ada lumayan tinggi ya. Oh ini pada saat keadaan maksimum. Oh ini grafik velocity. Jadi ada, kita bisa lihat di sini ada kecepatan di dasar saluran. Ada yang di tanggul kiri, ada juga yang di tanggul kanan. Jadi perbedaan kecepatannya kita bisa tahu. Nah ini plot untuk ini plot untuk salurannya. Next itu ini nih view summary-nya. Jadi dari semua hasil dari saluran tersebut kita bisa lihat rekapnya di profile output table. Nah di sini ditampilkan, kita bisa tahu key totalnya berapa, channel elevation-nya berapa, water surface elevation-nya, ada critical juga.
velocity channelnya juga ada, flow areanya, jadi maksudnya dari masing-masing crossnya itu flow areanya berapa, dan lebar atas juga ada, dan throat numbernya juga ada, bisa kita lihat. Nah, oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini untuk pembahasan tentang instalan, mungkin instalan sudah jelas dengan penjelasan mengenai tools-tools yang ada di Hackrush. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, untuk teman-teman mengerti, bisa mungkin di video selanjutnya itu saya akan lebih membahas tentang kita bisa membuat contoh simulasi, jadi teman-teman bisa lebih mengerti dengan mempraktekannya langsung. You're